Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Berjumpa lagi dengan Bu Isti. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, anak-anak nanti harapannya dapat memahami sifat pertukaran penjumlahan yang bersifat komutatif. Nah, apa saja itu? Nanti anak-anak perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Guru ya. Sebelumnya persiapkan dulu alat tulis kalian, buku paket tema 2 kalian, dan LKS-nya. Sekarang kita sudah memasuki pada tema 2. Nah, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk, dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tanaman atau tumbuhan sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua, tumbuhan bisa membuat udara sejuk. Yang ketiga, tumbuhan sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, dapat dibuat kerajinan tangan. Yang kelima, dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Yang keenam, sebagai bahan baku pakaian. Yang ketujuh, sebagai pewarna alami. Yang kedelapan, dapat dijadikan obat untuk kesehatan. Yang kesembilan, untuk keindahan. Dan yang kesepuluh, sebagai bahan baku industri. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kenapa? Karena tumbuhan banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Contohnya, yang mengandung vitamin itu buah-buahan, yang mengandung protein itu sayur-sayuran, lauk pauk, dan yang mengandung karbohidrat itu nasi. Manfaat tumbuhan yang kedua yaitu dapat membuat udara sejuk. Nah, pada siang hari tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara. Kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara sejuk. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Cahaya matahari itu memang sangat berguna teman-teman, tetapi ketika siang hari, cahaya matahari itu terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit. Makanya kita perlu berteduh atau berlindung di bawah tumbuhan atau pohon yang rindang. Manfaat yang keempat yaitu tumbuhan atau tanaman dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya rotan. Rotan bisa dibuat menjadi meja, kursi, lalu kayu. Kayu bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Contohnya gantungan kunci dan lain-lain. Manfaat yang kelima yaitu dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Contohnya, kayu bisa dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, gayung, sendok, dan lain-lain. Manfaat yang keenam yaitu tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakaian. Nah, teman-teman, pakaian yang kita pakai sehari-hari itu ada yang terbuat dari tanaman loh atau tumbuhan, yaitu tumbuhan kapas. Nah, nanti kapas dipintal, ditenun, dijahit, akhirnya sampai ke tangan kita menjadi sebuah pakaian yang menarik dan indah dipakai.
Manfaat yang ketujuh yaitu tanaman atau tumbuhan dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Contohnya, kunyit dapat menghasilkan warna alami kuning. Daun pandan dapat menghasilkan warna alami hijau. Cabai atau buah bit dapat menghasilkan warna alami merah. Warna ungu bisa kita hasilkan dari buah naga, dan sayuran wortel itu bisa menghasilkan warna orange. Manfaat yang kedelapan yaitu tanaman bisa dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Contohnya, kencur bisa mengobati atau meredakan flu, batuk, berdahak. Lalu ada kunyit bisa meredakan demam, radang tenggorokan, radang gusi. Nah, jahe juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Manfaat yang kesembilan yaitu tanaman atau tumbuhan bisa kita fungsikan sebagai keindahan. Misalnya tanaman hias atau bunga mawar, melati, dan lain-lain. Biasanya kita tanam di halaman rumah, di taman yang berfungsi untuk keindahan. Manfaat yang ke-10, tumbuhan atau tanaman bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Contohnya kayu jati, kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga, lalu getah karet untuk industri ban, kapas untuk industri pakaian, dan lain-lain. Nah, teman-teman sudah jelas banget ya, ternyata tumbuhan dan tanaman itu memiliki banyak banget manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan tumbuhan dan tanaman tidak ada sama sekali? Nah, yang terjadi ketika tumbuhan atau tanaman tidak ada sama sekali, yang pertama adalah oksigen di dunia ini akan berkurang. Yang kedua, ketika tidak ada tanaman atau tumbuhan, akan terjadi banjir dan erosi. Yang ketiga, terjadi kekeringan di seluruh dunia. Yang keempat, akan berkurangnya sumber makanan. Karena apa? Karena tumbuhan dan tanaman itu merupakan sumber kehidupan atau sumber makanan bagi manusia dan hewan. Lalu, ketika tidak ada tumbuhan dan tanaman, yang kelima, akan terjadinya pemanasan global. Dan yang keenam, secara tidak langsung ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada, akan terjadi kepunahan seluruh makhluk hidup. Karena apa? Karena makhluk hidup akan merasa kelaparan. Jadi akhirnya akan mati atau punah dalam waktu yang singkat ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan, sekarang untuk tugas yang pertama adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan di buku tugas kalian. Nah, setelah nanti selesai mengerjakan tugas yang pertama, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan dan sifat pertukaran penjumlahan. Nah, dengarkan baik-baik ya penjelasan berikut ini. Sifat komutatif atau sifat pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil dari 120 ditambah 930. Kita selesaikan soalnya dengan cara bersusun ke bawah ya. 120 ditambah 930. Kita hitung dari bilangan satuannya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 9 hasilnya 10. Maka 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, apabila posisi kedua bilangan kita tukar, apakah hasilnya akan tetap sama?
Sekarang kita coba selesaikan hasil dari 930 ditambah 120. Kita selesaikan dengan cara bersusun lagi ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Disitulah berlaku sifat komutatif. Maka 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Contoh berikutnya, 200 ditambah 350 sama dengan 550. 350 ditambah 200 sama dengan 550. Jadi, 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Sampai sini, apakah anak-anak paham? Kita coba kerjakan contoh yang lain ya. 410 ditambah 250 sama dengan 660. 250 ditambah 410 sama dengan 660. Nah, terlihat bukan? Apabila kita tukar posisi kedua bilangan tersebut, hasilnya akan tetap sama. Jadi, 410 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 410. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham ya? Tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan atau sifat pertukaran dalam penjumlahan. Nah, supaya kalian lebih paham, sekarang kita berlatih. Untuk tugas yang kedua, bukalah buku paket kalian. Halaman 7. Nah, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, kerjakan di buku tugas tematik kalian atau buku tulis. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran hari ini dan tugas-tugas hari ini. Semangat selalu ya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah menemani anak-anak, telah membimbing anak-anak dalam belajar di rumah. Cukup sekian dari Bu Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.